1, 2, 3, 4. The king is dead! Long live the motherfucking queen! Have you seen the world today? The twisted shit these kids are doing to each other? Killers. Never let them see you cry. You just gotta keep on. Why not kill each other? Halo, apa kabar semua? Udahlah, aku nggak pinter basa-basi. Sedikit prediksi. Kalian yang nonton video ini sekarang harusnya rata-rata udah ngelewatin masa puber ya. Kenapa tanya puber? Karena film yang mau aku review kali ini berkaitan dengan puberitas, di mana masa puber menjadi awal dari kepunahan umat manusia. Premisnya serem ya. Film berjudul The Pact rilisan 2023 ini bertemakan apokaliptik di mana semua orang dewasa mati dan hanya menyisakan anak-anak. Intronya nggak usah terlalu detail lah ya. Nanti juga ngerti sendiri kalau nonton. Jadi, langsung aja kita review filmnya. Ini dia, Taman. Prolog film menjelaskan kasus kematian yang terjadi di seluruh dunia akibat suatu virus misterius. Yang mengerikan adalah, virus ini menyerang semua orang dewasa atau yang udah ngelewatin masa pubernya. Sehingga, kini bumi hanya dihuni anak-anak masa pra-remaja, tapi masa hidup mereka sangat terbatas. Karena begitu masuk masa puber, maka mereka akan mati akibat virus misterius ini. Film dibuka oleh seorang bocah laki-laki yang lagi mainan mobil-mobilan di tengah hutan. Namun, gerak-geriknya tampak sedang diawasi seseorang. Belum jauh dia berjalan, muncul dua bocah bertopeng mencoba merampas tas bawaannya. Salah satu penghadang memberi dua pilihan, tapi si bocah ransel ini milih kekerasan karena nggak mau serahkan ke mereka. Dengan sebilah parang, si bocah ransel dihabisi sesama bocah. Come and get it. Nothing in this world. Cut you? I'm solid. Saat tasnya digeledah, isinya cuma mobil-mobilan padahal mereka sangat butuh air minum. Bocah laki-laki bernama Bui disuruh diam karena bocah perempuan bernama Ines ini mendengar sesuatu di kejauhan. Mereka pergi periksa sumber suara dan meninggalkan jasad bocah ransel. Dengan teropong, Ines periksa suatu area yang tidak tercantum di peta. Gak lama, dia lihat ada bocah lain dengan banyak persediaan air. Tapi, di punggungnya ada senapan M16. Mereka balik ke posisi tadi buat bikin rencana agar bisa menguasai air bocah M16 tadi. Ines mau pergi sendiri dan suruh Bui tungguin aja di sana. Bui bilang, mereka lagi berada di wilayah kekuasaan Blue Mini, yaitu sebuah geng sadis yang tega membunuh korbannya dengan menyayat tenggorokan dan membuang jasadnya dengan dibungkus plastik biru. Ines skeptis karena menurut dia, Blue Mini cuma sekedar mitos. Dia gak pedulikan Bui dan pergi menjalankan rencananya dengan berpura-pura pincang. Bocah M16 yang lagi benerin pompa air sadar Ines mendekat. Dia todongkan senjata yang mungkin sama besar dengan badannya itu dan suruh Ines berhenti. Ines to the point buat minta air. Dengar itu, bocah M16 suruh dia ketemuan di ayunan jazz. Ines dapat air minum dari bocah M16 yang terus perhatiin dia tanpa bicara. Ines cerita dia mau menuju ke kota Derby karena ada kabar yang bilang ada anak jenis yang buat vaksin untuk virus misterius ini. Mendadak, bocah M16 mendekat dan tanya apa dia sendirian karena dia benci sama kejutan. Rupanya dia cuma bercanda dan anaknya sangat ceriwis. Dia gantung senjatanya dekat ayunan dan bilang lagi ngerjain suatu proyek bernama Al-Shifa yang menurutnya akan mengubah dunia. Waktu mau pamer proyek itu, Ines rebut senjata dan menodongnya serta mengklaim semua barang di sana miliknya sekarang. Bocah ini tetap santuy dan seolah-olah ngejek Ines dengan melompat-lompat. Karena kesal, Ines milih buat ngirim dia ke alam lain. Hands up and don't move. All of your shit? It's mine now. Whose blood is that? The last fucker didn't do as they were told. Hold still! Just like that. Senjatanya bodong. Ines yang tertipu mulai mundur tanpa sadar ada paku di dekatnya. Dia berusaha manggil Bui namun tidak ada bantuan. Lalu dia menginjak paku itu dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Singkat waktu, Ines berada di suatu ruangan dan ada seorang cowok di sana yang hendak menyuntiknya dengan jarum suntik segede gaban. Mendadak dia terbangun dari mimpinya tadi dan lihat bocah M16 bernama Kwan sedang mengobati luka serta menyiramnya dengan alkohol. My name is Quan. This is going to hurt and sort of deserve it. Kwan sendiri tinggal di area bekas taman hiburan.
Dia kini sedang siapkan makan malam untuk dia bagikan ke Ines. Bagi Ines, itu mirip sampah daripada makanan. Tapi berhubung lapar, tetap dia embat. Dia lanjutkan menggeledah isi tas Ines dan menyita lakban yang dipakai buat benerin selang. Kuan juga cerita mengenai mamanya menguasai 20 bahasa termasuk bahasa Indonesia karena hobi membaca. Ines teringat masa lalunya yang sedang membaca di suatu rumah sakit. Dia lalu tanya Kuan, kenapa tolong dia? Menurut Kuan, itu saling bantu karena dia butuh orang lain buat selesaikan proyek Al-Shifa yang punya arti penyembuhan menurut buku Persia kuno. Dia ajak Ines buat lihat proyeknya. Yang menurut mitos kalau bisa baca semua Al-Shifa, itu bisa sembuhkan segala penyakit. Kuan terlihat sedang memperbaiki suatu mesin yang Ines pikir penawar virus. Dia sangka Kuanlah sejenis yang dimaksud itu. Ternyata Ines salah. Kuan nyalakan mesin yang berhasil menghidupkan seisi taman bermain tapi cuma sebentar. Penawar yang Kuan maksud adalah untuk menyembuhkan perasaan agar punya pengharapan. Ines merasa Kuan udah gila karena dunia mereka tinggali sekarang tidaklah seperti dulu lagi. Dia ngoceh tentang dunia mulai kehabisan persediaan serta saling bunuh karenanya. Mendadak dia jadi terbata-bata sebab dia lihat Bui muncul dari belakang dan bersiap menyerang Kuan. Ines coba larang Bui namun telat. Pukulan Bui nggak terlalu kuat, jadi Kuan masih bisa kabur sambil maki mereka. Bui balikin parang ke Ines yang kini berniat menyerang Kuan. Mereka mencarinya ke taman hiburan, tapi mereka lupa kalau sedang berada di kandang Kuan. Sehingga malah mereka berdua yang berhasil dikalahkan. We gotta take her out. Waktu sadar, Ines lihat Bui sedang mengayuh sepeda untuk menyalakan pompa air dengan kondisi tangan terikat di stang. Tak lama Kuan datang dan merasa apa yang semalam Ines bilang benar. Gimana pun mereka bakal mati. Jadi saling bunuh mungkin adalah solusi. Dia bawa paksa Ines ke ujung untuk memamerkan karyanya yang sebenarnya bisa dinikmati banyak orang. Sejurus kemudian, mereka pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tanpa ragu, Kuan mendorong Ines. Can we do that again? Sebrutal dan sebengis apapun mereka, dalam hati mereka tetap masih bocah yang senang main. Apa yang lagi dibangun oleh Kuan, biar orang bisa menikmati sisa hidup mereka yang sangat terbatas. Scene pindah ke seseorang dengan jas hujan biru lagi mungut mainan mobil di lumpur. Dia nggak sendirian, mereka lasang Blue Mini. Kemudian, adegan flashback terlihat. Hari itu, Ines bunuh orang untuk pertama kalinya sebagai ujian agar diterima di suatu geng. Geng itu memakai topeng serta jaket dan dipimpin seorang bocah bertopeng serigala. Ines tampak syok waktu lihat tangannya yang penuh darah korban. Di mana tangannya yang sekarang lagi dalam air sambil kibas-kibas. Kebu yang terbangun karena suara Ines. Dengan kaki dirantai, dia jalan boleh apa yang terjadi. Rupanya itu Ines yang sedang digendong Kuan. Kibasan tangan Ines tadi rupanya lagi mancing dengan tangan kosong yang dia pelajari dari YouTube. Mereka bawa ikan tangkapan ke ruangan akuatik buat dipelihara. Bagi Kuan, ini permulaan untuk mewujudkan impiannya memiliki taman hiburan serta akuatik dengan berbagai koleksi ikan. Lalu, dia buka lemarinya yang berisi shotgun dan peralatan lain. Dia ambil teropong dan kunci kemudian keluar boleh sesuatu. Di sana, Kuan bahas Blue Mini dan kembali bagi Ines mereka cuma mitos. Kuan lalu mau buka kunci rantai kaki Ines tapi dia pastikan dulu kalau mereka sekarang udah satu tim dan harus mau bantu proyek Al-Shifanya dan bukan cari si jenius. Ines jawab iya, tapi Kuan merasa Ines lagi bohong. Ines lihat sesuatu. Dia rebut pisau Kuan dan langsung melemparnya. This guy's not poisonous. Bocil ini lebih gigih dari orang dewasa. Sambil ngecat, mereka bahas Blue Mini lagi. Bagi Ines, itu cuma cerita yang dikarang suatu ketua geng buat bikin pasukannya patuh. Karena dulu dia lakuin hal yang sama. Dia cerita dulu punya geng, tapi udah mati semua karena puber sebab mereka lebih tua 2 tahun darinya. Dan terakhir cuma sisa dia dan Bui. Sedangkan Kuan gak punya geng tapi cuma punya adik yang bodoh bernama Luka. Kuan kesal karena harusnya dia lagi ambil air dari sungai dan mungkin sekarang lagi main mobil-mobilan di hutan. Ines kaget sebab ya, bocah ransel yang dia bunuh di awal film tadi itulah si Luka. Dia pun pura-pura gak tahu waktu Kuan tanya apa jumpa sama adiknya itu. Ines merasa sangat bersalah udah bunuh adik dari orang yang selamatkan dia. Namun, diam-diam dia curi kunci lemari Kuan. Dia kesana dan ambil kunci dengan tujuan buka rantai kaki Bui. Bui ajak dia pergi dari sana buat cari si jenius. Ines bilang suruh dia bohong Kuan dan merasa nyesal agar diizinkan pergi.
Tapi Bui tolak karena beda dengan Ines, dia bukanlah seorang pembohong. Ines yang kesal dengar itu berniat pergi sekaligus ambil kunci lain karena kunci yang dia bawa salah. Bui tarik dia dan bilang kalau Kwon beda dengan mereka berdua yang berdarah dingin. Ines gak peduli dan pergi ninggalin Bui. Di ruang akuarium, dia flashback. Ketua gengnya dulu dikalahkan dan kekuasaannya direbut Ines. Dia mimpin mereka dengan visi menjaga satu sama lain dan teguhkan bahwa hanya ada dua jenis orang, yaitu kita atau mereka. Dia kasih parang ke pria bertopeng di depannya dan suruh habisi mantan ketua gengnya karena dia masuk golongan mereka atau orang-orang lemah. Pria yang disuruhnya itu tak lain adalah si Bui. Setelah flashback, dia balik kongko bareng Kwon. Habis bersantai mereka pulang dan kali ini Ines lah yang masak. Kwon muji masakannya tapi dia kaget karena pikir yang dimasak itu adalah ikan peliharaan mereka tempo hari. Ines jawab bukan ikan, melainkan Severus Snape, plesetan dari Severus Snape-nya seri Harry Potter. Jok yang jenius kali ya. Dan sambil makan, Kwon menulis sesuatu ke buku diari rahasianya. Malamnya mereka berada di mesin Al-Shifa. Bedanya yang benerin kali ini si Ines. Kwon tanya mengenai sumber pengetahuannya begitu luas. Ines cerita dia dulu sakit dan berada di rumah sakit tanpa ditemani siapapun termasuk orang tuanya. Yang bisa dia lakuin cuma membaca. Favoritnya buku tentang bencana dan monster yang endingnya semua orang is dead. Dia merasa semua bakal nyata jadi dia pelajari pengetahuan bertahan hidup seandainya suatu waktu terjadi bencana. Pantesan dia cadas. Beres benerin, dia suruh Kwon tarik tuas. Lalu, tada, taman hiburan menyala yang tentu bikin Kwon sangat senang. Mendadak dia dengar nyanyian. Kata Ines itu si Bui yang jago nyanyi dan main gitar. Lalu Kwon pamit buat kirim sinyal ke Luka. Dengar itu, Bui tanya Ines yang mengarah ke dia, gimana kabar Luka? Ines datang gak tangan kosong, tapi dia bawa belati Rambo. Dengan nada ancaman Bui bilang, apa reaksi Kwon seandainya dia tahu siapa pembunuh adiknya? Ines maju dan tancapkan pisau ke handle karet pada besi. Dia merasa udah sia-sia jaga Bui tetap hidup selama 2 tahun ini, tapi akhirnya cuma dianggap pembohong. Karena itu Ines pun pergi dan pisau itu ternyata terdapat kunci rantai kaki si Bui. Ke Kwon yang nyalakan kembang api sebagai sinyal, letusan kembang api seperti ngabarin ke Blue Mini posisi mereka. Kwon sendiri sebenarnya punya perasaan gak enak mengenai Luka. Ines yang datang nemuin dia langsung ditanya, Luka udah mati kan? Ines mau jujur tapi dipotong Kwon yang merasa lebih enak kalau pamit dulu diikuti ngebuang mobil mainan adiknya ke dalam air. Dia lanjut ngoceh tentang hidupin taman hiburan karena gak mau dilupakan gitu aja setelah mati. Jadi orang-orang tersisa bisa tahu dunia itu seharusnya kayak apa lewat warisan taman hiburannya. Dia ngerasa mulai gila karena punya mimpi lain yaitu bisa selamat kalau berada di taman hiburan. Ines coba tenangin dia dengan bilang tempat ini memang spesial. Lalu ada adegan yang bakal buat Kak Seto protes seandainya ditampilin. Jadi aku skip. Kemudian Bui muncul dan panggil Ines. Karena sudah waktunya Ines pilih pergi cari jenius sama dia atau tinggal di taman sama Kwon. Lalu terjadi aksi dorong Bui dan Kwon. Sebuah obeng jatuh dari tas Bui. Dengan itu dia berusaha lawan Kwon. Ines lerai mereka sampai tangannya luka akibat obeng. Obeng yang jatuh dikenali Kwon sebagai milik Luka. Dia kini sadar kalau Ines adalah pembunuh adiknya. Dia ngerasa sangat kecewa karena sempat pikir kalau Ines beda dan baik. Dia usir mereka dari taman atau bakal ditembak. Kwon juga sumpah Ines kalau dia mati nanti bakal dilupain orang gitu aja. Namun, sesuatu terjadi pada Kwon. You don't belong here! You'll die! Mereka lari ke lokasi lemari karena kehadiran Blue Mini. Seorang pria dengan bekas luka di wajah masuk ke sana. Dia nemuin mobil mainan dan dimainin hingga tiba di sudut sembunyi mereka. Bui jadikan dirinya umpan biar Ines bisa buka lemari dan ambil shotgun. Ines berhasil, tapi sial muncul cewek lain dan rebut shotgunnya. Herannya, dia gak niat nyerang dan berusaha nunjukin sesuatu. Mereka gak gubris dan nyerang agar punya kesempatan kabur. Dengan digendong Bui, mereka keluar dari taman. Ines minta Bui buat pergi sendiri aja karena sekarang cuma aku atau kau. Tidak ada lagi kata kita. Si Bui bodo amat sama Ines dan digendong paksa buat dibawa menjauh dari taman. Paginya, Bui bongkar isi tas Kwon. Terdapat diarinya dengan kondisi digembok. Dirasa gak penting dia buang tapi diambil Ines. Lalu terdengar suara tembakan yang buat Bui langsung tunduk. Sedangkan Ines slow aja kayak gak ada apa-apa. Dia cuma bengong diliatin diri Kwon. Singkat cerita, mereka lanjut jalan. Di tengah jalan mereka nemuin jasad orang tua dengan kondisi leher disayat. Bui tutupi jasad itu dan ajak Ines pergi dari sana. Di sisi lain, 2 anggota Blue Mini masih memburu Ines dan Bui yang kini sedang berteduh di suatu gubuk. Bui bilang udah dekat dari tempat si jenius. Ines mulai sadar kalau Kwon benar. Si jenius itu gak ada begitupun vaksinnya. Tapi yang tersisa kini cuma penyesalan karena Ines bahkan gak sempat berpamitan. Paginya, Ines masih di posisi yang sama sambil merenung. Mereka lanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu pantai.
Gak sengaja diarinya jatuh, karena itu Ines bermaksud memungutnya. Bui mulai kesal sama perubahan Ines. Dia tendang bahkan buang dirinya ke laut. Ines gak terima dan masuk ke laut buat ambil, padahal dia gak bisa berenang, kata Bui. Ternyata yang gak bisa berenang itu Bui. Dua orang ini malah saling ngoceh. Ines bilang dia bakal pilih Kwon dibanding dia. Bui balas, keluarga itu gak bisa dipilih, karena bagi dia Ines sudah seperti keluarga sendiri. Tiba-tiba Bui tenggelam. Ines tinggalin diarinya dan pergi nolong Bui. Dia dibawa ke darat, tapi semua sudah terlambat. Ines flashback ke masa lalu di mana Bui sedang dibully hingga nangis. Ines datang dan bilang, jangan sampai pembulimu lihat kau nangis lalu pergi. Flashback itu seperti memberi harapan buat Ines. Dia coba lagi pompa keluar air dari Bui dan ya, dia berhasil. Bui kembali hidup. Ines lagi buat bambu runcing. Dia udah muak diburu Blue Mini. Kini saatnya mereka yang memburu dengan jadikan Bui sebagai umpan. Esoknya, Blue Mini bersiap begitupun Bui yang lagi jalan santai sebagai umpan. Kesal dengan rencana Ines, dia kabur. Blue Mini ini berusaha manggil tapi nggak ada suara. Mereka kejar sambil nemuin topeng mereka. Ines muncul dan memotong tali perangkap, tapi gagal total. Akhirnya dua pasangan ini bertarung layaknya profesional. Checkmate, dickhead! Hey, Frank! Let my friend go. Saat hendak dieksekusi, Ines sadar sesuatu. Pasangan itu bukan anak-anak. Dia lepaskan mereka dan yakin mereka nggak bakal ngejar mereka lagi. Waktu mau pergi, si cewek tahan mereka dan berusaha sampaikan sesuatu, tapi dia nggak bisa bicara. Bui kasih spidol dan dia tulis sesuatu di lengannya yang berbunyi, kami bisa bantu kalian. Jadi, selama ini, Blue Mini bukanlah kelompok yang memburu orang. Di saat bersamaan, Ines pegangi lehernya pertanda dia terjangkit virus. Gak lama kemudian, dia pun terjatuh. Saat sadar, bekas luka di pipinya hilang dan dia lihat Kwon. Dia tanya Kwon apa mereka udah mati. Kwon sendiri ngerasa gak mati dan selama di sana terus mikir hal tentang Ines. Ines merasa udah banyak buat dosa jadi gak tahu sebenarnya harus lakuin apa lagi. Kwon sarankan yang harus dilakuin adalah lempar pesawat kertas yang dia kasih. Ines lempar sambil dengar nasihat Kwon mengenai jalan berat yang akan dijalani nanti. Tapi gimana pun, dia harus terus mimpin karena itu yang harus dilakuin seorang gadis alfa. Sebab dia bisa mencapai hal besar dalam hidupnya dan dia harus terus lanjut. Dengar itu, Ines minta maaf ke Kwon dan memeluknya. Saat itulah dia bangun dari mimpinya tadi. Dia berada di suatu kamar yang mirip rumah sakit dengan leher diperban. Gak lama, muncul seorang ences ke kamarnya dan tulis sesuatu karena gak bisa bicara. Dia tulis, kau udah sembuh. Karena mereka buang kotak suaranya melalui operasi yang disebut laryngectomy. Sebab virus itu bermuara di kotak suara. Saat puber, baik cowok dan cewek bakal alamin perubahan suara yang sekaligus aktifkan virusnya. Ines keluar kamar dan lihat di sana banyak orang dewasa yang artinya mereka berhasil disembuhkan. Mereka lakuin aktivitas masing-masing seperti kembali ke zaman primitif. Kelompok ini butuh orang seperti Ines buat mimpin, karena itu mereka terus mencarinya. Tugasnya sekarang adalah mencari sebanyak mungkin bocah-bocah lain buat diselamatkan. Gak cuma Ines, Bui juga dioperasi dan tinggal di sana. Singkat cerita, seorang bocah lagi jalan dan lihat Ines dan Bui. Dia todongkan pistol buat rampas tas mereka. Ines kasih, tapi rupanya itu perangkap. Dia gak ada niat nyakitin bocah itu, tapi dia bermaksud menyelamatkan masa depan manusia di bumi. Nanti, bumi akan kembali dipenuhi manusia, tapi akan jadi dunia yang sangat-sangat sepi. Tamat. Dalam film ini, konsep film apokaliptik yang anti-mainstream. Sisa bocil-bocil doang di bumi. Ini kayak sindiran sih kalau dari apa yang kutangkap. Orang dewasa sibuk ngancurin bumi, baik lewat perang atau cara lain lah. Nah, 20 tahun dari sekarang, bocah-bocah yang dulu ngerasain salahnya orang dewasa yang harus nanggung dan bersihkan kesalahan pendahulu mereka. Sayang durasi filmnya pendek, aku suka film genre ginian soalnya. Dan pujian buat pemeran utamanya si Ines yang diperanin Carly McIntyre. Aktingnya keren banget. Aku rasa sampai sini aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you for watching and happy fasting, broda and sista. Bye.